Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku Mukul Santoso di channel Sahabat Medis. Masih melanjutkan video yang sebelumnya. Pada video kali ini kita masih akan membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Dengan materi pembahasannya adalah tentang kesehatan umum. Pada pembahasan video kali ini kita masih mengacu pada FR dan kisi-kisi tahun lalu. Dan kemungkinan soal-soal serupa akan diujikan lagi pada SKB tahun ini. Jadi buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Zaki, 14 tahun, adalah salah satu pelajar di SMP Negeri 1 Kediri. Ia mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan pada minggu depan. Sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka dimulai, seluruh siswa dan guru diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di sekolah. Minggu lalu, ia sudah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis 1 di puskesmas dengan jenis vaksin Sinovac. Pertanyaannya, kapankah Zaki boleh mengikuti vaksinasi dosis kedua? A. 14 hari setelah vaksin pertama. B. 21 hari setelah vaksin pertama. C. 28 hari setelah vaksin pertama. D. 35 hari setelah vaksin pertama, atau E. 45 hari setelah vaksin pertama. Jawaban yang paling tepat adalah C. 28 hari setelah vaksin pertama. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 12 sampai 17 tahun. Yang pertama, pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di sekolah, madrasah, pesantren, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil atau kantor Kemenak setempat untuk mempermudah pendataan dan monitoring pelaksanaan. Kedua, mekanisme screening, pelaksanaan dan observasi sama seperti vaksinasi pada usia lebih dari 18 tahun. 3. Peserta vaksinasi harus membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan nik anak. Kemudian yang keempat, pencatatan dalam aplikasi Piker vaksinasi dimasukkan dalam kelompok remaja. Dan yang kelima, menggunakan vaksin Sinovac dengan dosis setengah mili sebanyak 2 kali pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari. Nah, ini untuk sumbernya adalah dari Surat Edaran Kemenkes nomor HK.02.02-I-1727-2021. Oh ya teman-teman, di sini kita mau menginfokan salah satu platform yang bisa menjadi referensi belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi SKB nanti, yaitu platform SKB Hack dari Nip Warrior. Terdapat 10 formasi yang ada di platform ini, diantaranya dokter, perawat, bidan, epidemiologi, peranata laboratorium kesehatan masyarakat, apoteker, asisten apoteker, perawat gigi, dan rekam medis. Bila teman-teman gabung di platform ini, fasilitas yang akan teman-teman dapatkan diantaranya member area, 3 paket tryout sesuai dengan formasi teman-teman, 5 paket tryout kesehatan umum, file PDF kumpulan materi sesuai formasi, file PDF kumpulan materi kesehatan umum, grup WhatsApp, dan support dari tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi video. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam, batuk, pilek, dan badan terasa lemas. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien tersebut terdiagnosa menderita penyakit difteri. Pertanyaannya, di manakah pasien tersebut akan ditempatkan? A. Ruang perawatan penyakit dalam. B. Ruang isolasi jenis N. C. Ruang isolasi jenis S. D. Ruang isolasi jenis P, atau E. Ruang isolasi jenis T. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Ruang isolasi jenis N. Pada tahun lalu, soal-soal terkait jenis ruang isolasi juga sempat keluar ya teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan pada tahun ini pun soal seperti ini akan muncul lagi. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, isolasi untuk transmisi airborne ini bertujuan untuk mencegah penyebaran semua penyakit menular yang ditransmisikan melalui udara. Contohnya pada penyakit tuberkulosis, antraks, cacar, difteri, dan varicella. Pergantian sirkulasi udara lebih dari 12 kali per jam, udara harus dibuang keluar atau diresirkulasi dengan menggunakan HEPA filter. Di ruang isolasi jenis N ini, tekanan negatif ada di ruang perawatan dan di ruang anterum. Lanjut ke soal berikutnya. Nyonya Reni dijadwalkan akan menjalani operasi transplantasi ginjal 2 hari lagi. Setelah tindakan operasi tersebut, di manakah Nyonya Reni akan ditempatkan?
A. Ruang isolasi bertekanan positif. B. Ruang isolasi bertekanan negatif. C. Ruang isolasi jenis S. D. Di ruang perawatan VIP. Atau E. Langsung dipulangkan. Jawaban yang tepat adalah B. Di ruang isolasi bertekanan positif. Isolasi untuk protektif ini bertujuan untuk mencegah kontak antara patogen yang berbahaya dengan pasien dengan daya tahan tubuh rendah atau menurun. Contohnya pada pasien yang sedang menjalani pengobatan sitostatika, mendapat terapi imunosupresan, atau pasca transplantasi. Nah, ruang isolasi jenis P ini pada anterum bertekanan negatif, sedangkan pada ruang perawatannya bertekanan positif. Nah, sekarang kita bahas juga untuk ruang isolasi jenis S ya, teman-teman. Untuk ruang isolasi jenis S atau ruang isolasi untuk transmisi droplet, tujuannya untuk mencegah penyebaran patogen yang dikeluarkan pasien saat batuk, bersin, dan berbicara yang dapat diteruskan melalui transmisi kontak tidak langsung. Contohnya di sini adalah pada pasien pertusis, H5N1, H1N1, RSF, dan influenza. Nah, tahun lalu juga sempat keluar ya teman-teman, yaitu tentang pasien dengan influenza ini ditempatkan di ruang isolasi jenis apa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Larangan melakukan aborsi tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya pada pasal ke A. Pasal ke-72, B. Pasal 73, C. Pasal 75, D. Pasal 76, atau E. Pasal 77. Jawaban yang tepat adalah C. Pasal ke-75. Berikut ini penjelasan dari pasal 75 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nah, soal ini juga tahun kemarin sempat keluar ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 15. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, berikut ini merupakan prinsip penyelenggaraan puskesmas kecuali A. Paradigma sehat, B. Pertanggungjawaban wilayah, C. Kemandirian masyarakat, D. Pelayanan prima, atau E. Teknologi tepat guna. Jawaban yang tepat adalah D. Pelayanan paripurna. Nah, pada pasal 3 Permenkes nomor 43 tahun 2019, prinsip penyelenggaraan puskesmas terdiri dari yang pertama paradigma sehat, 2. Pertanggungjawaban wilayah, 3. Kemandirian masyarakat, 4. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan, 5. Teknologi tepat guna, dan yang keenam, keterpaduan dan kesinambungan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat, dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.